Ibu, mari beribadah. Jel-jel ya. Mari kita berdiri, kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa. Makasih Bapak. Banyakan singernya sama jemaatnya. Sudah siap? Ya, mau jel-jel. Kirala ya takarala wasi kirala papa. Ya rala ya takarala wasi kirala papa. Ya rala wasi kirala papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, biar banyak. Ya. Masih ingat gak? Saya murid Tuhan Yesus siap beribadah doa puasa. Ya, 1, 2, 3. Saya murid Tuhan Yesus siap beribadah. Yes. Oh, gimana? Ya, saya. Oh, ya. Oke. Ya. Saya siap doa puasa. Saya siap. Saya murid Tuhan Yesus, lupa ya. Saya murid Tuhan Yesus siap untuk ibadah doa puasa. Yes ya. Oh gitu ya. Saya gimana sih? Doa puasa ya. Doa puasa. Ya. Saya doa puasa. Saya murid Tuhan Yesus siap beribadah doa puasa. Yes. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi ya, biar semangat ya. Doa puasa. Saya murid Tuhan Yesus siap ibadah doa puasa. Yes. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kirala yata karala wasi kirala papa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus kalau pagi yang indah ini kami boleh ada di rumah-Mu Bapa. Kami ingin memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kalau kami boleh melayani, itu kemurahan-Mu ya Bapa, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah doa puasa sehati 26 September 2023 GPI Hati Kudus. Marilah kita fokus Tuhan Yesus Juru Selamat Penyembuh. Datanglah dengan kerinduan dan kita pasti dijamahnya. Amin. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan di tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Amin. Kiralaya takaralawasi kirala papa. Kiralaya ralaya. Sanarala papa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami memulai ibadah doa puasa pada saat ini. Engkau memberkati kami yang sudah hadir pada saat ini di rumah maupun di tempat ini ya Bapak. Engkau yang melawat setiap kami, Engkau memberkati setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami. Berikan kami terus kerinduan Tuhan Yesus untuk memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu yang ajaib dan mulia. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan memuji-muji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Biar roh kita selalu ada di dalam tubuh Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bakurapan di kepala Harun, yang kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami Tuhan, betapa Engkau dahsyat luar biasa Tuhan. Engkau sungguh indah, sangat indah Tuhan Yesus. Saatnya kami juga mau menyembah nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biar semua berkenan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kiralah paya ralawasi, kiralah papa. Kiralah yata karalawasi, kiralah papa. Oralah papa. Oh haleluya.
janjimu ajaib. Benar Tuhan, janjimu dasar dan ajaib. Ukir dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, janjimu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Kau Yesus, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib.
saatnya kami juga akan memuji, akan membaca firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Kau menguduskan setiap kami ya Bapa. Berkati firman-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Firman-Mu yang menghidupkan kami. Firman-Mu yang setiap hari menolong kami. Memberikan perlindungan, memberikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang di gereja maupun di rumah untuk membaca firman-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk hadir di rumah-Mu, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Bapa. Dan ini saatnya kami akan baca firman Tuhan. Buat kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Agar firman-Mu itu menjadi daging dalam hidup kami. Firman-Mu itu mengubahkan kami. Firman-Mu itu memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Tuhan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Tuhan Yesus, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, engkaulah Raja orang Yahudi? Jawab Tuhan Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Amin. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya apakah orang itu seorang Galilea. Dan ketika ia tahu bahwa Tuhan Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim Tuhan Yesus menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Tuhan Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihat Tuhan Yesus. Karena ia sering mendengar tentang Tuhan Yesus, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengadakan banyak pertanyaan kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Tuhan Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Tuhan Yesus, lalu mengirim Tuhan Yesus kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepada aku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami.
Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahlah dia, lepaskan Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Tuhan Yesus. Amin. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus itu ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntunan mereka. Tetapi Tuhan Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Tuhan Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Tuhan Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Tuhan Yesus. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Tuhan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan Tuhan Yesus dan yang lain di sebelah kiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Tuhan Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Tuhan Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Tuhan Yesus. Mereka mengunjukkan anggur asam kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepala Tuhan Yesus, "Inilah Raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Tuhan Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?"
kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Tuhan Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Tuhan Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Tuhan Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Bersama-sama, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayat Tuhan Yesus dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita bahas renungkan firman Tuhan Yesus, kita mau evaluasi lagi, saudara. Yang pertama, saudara, waktu saudara memakai mic ini, coba ambil ininya. Saudara buka seperti ini dulu, di tangan ya, seperti ini. Bisa? Ya. Kemudian saudara tempelkan, dorong, selesai. Ya, jadi jangan bersamaan gitu ya. Keburu Tuhan Yesus datang. Ya. Jadi coba sekali lagi buka, ya, tempelkan, lepas. Ya. Dan jangan lupa ini harus di-on-kan lagi, ya. Supaya ya saudara, memang kita mesti tingkatkan kualitas kita. Amin. Di sini ada guru TK, SD, SMP. Ini putus lagi ya. Ya, saudara, segala sesuatu kita pengen yang terbaik buat Tuhan Yesus. Walaupun yang terbaik yang kita lakukan belum cukup, nggak akan cukup, tapi tetap harus yang terbaik. Yang kedua, saudara,
Bersyukur nggak kalau bisa melayani? Syukur ya. Makanya jangan heran kalau di sini singernya ada 3, jemaatnya 1. Ya nggak apa-apa. Semua diberkati. Nah Ibu Haria juga punya tugas. Ya saya punya tugas. Denis ke sono kemari. Ya kan. Jadi kita bersyukur. Saudara, nanti saya uraikan ya. Kenapa kita mesti melayani Tuhan Yesus. Ya. Kemudian baca Alkitabnya nih. Nggak lulus-lulus kita. Kadang-kadang bacanya ya diulang lagi. Ya. Terus kadang salah gitu kan. Ya, saya nggak tahu saudara belajar di rumah nggak gitu baca Alkitab dengan bersuara. Ya, coba tolong perhatikan. Kalau ada koma, saudara berhenti sebentar. Ya, ada koma, saudara berhenti sebentar, lalu dilanjutkan. Tapi kalau ada titik, saudara berhentinya agak lama. Jadi jangan langsung disambung. Ya, titik, berhenti agak lama. Nadanya dari atas ke bawah. Ya, tahu nadanya atas ke bawah gitu saudara. Jadi enak didengarnya dan bisa dicerna dengan baik gitu kan, ya, supaya bacaan kita juga bisa lebih baik. Dan kalau saudara membaca sesuatu lalu kok rasanya nih artinya aneh gitu ya, pasti ada yang salah. Ya, saudara balik lagi gitu kan supaya nggak ada yang salah, jangan dibablasin aja gitu. Nah, saudara kalau baca jangan kayak orang grogi gitu, ya kayak orang apa gitu, ya mengalir aja gitu, ngalir dinikmati ya. Oke, yang berikutnya tadi ditawarin buat kita, ya mau nggak saudara menari buat Tuhan? Mau ya? Kalau nanti Ibu Arum cari guru tari. Ya, artinya begini saudara, nanti kalau singernya 2, penarinya 1 di sini. Ya. Halo? Katanya mau menari buat Tuhan. Siapa yang nomor 1 minggu depan? Ya. Menari sebisa saudara, menari buat Tuhan Yesus. Ya, karena memang Tuhan senang untuk kita menari. Ya. Kemudian saudara, nanti kita masuk firman aja dulu. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami juga terus belajar dari firman-Mu. Kami selalu rindu yang terbaik dapat kami lakukan, walaupun kami sadar bahwa yang terbaik yang kami lakukan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam standar-Mu Tuhan. Tetapi keinginan kami Tuhan tahu, dan Tuhan pasti akan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara, tanpa terasa, tapi terasa, kita memasuki ulang tahun yang ke-23. Ya. Kalau 23 udah dewasa ya. Harusnya memang, tapi memang kita sudah kelihatan dewasa kok. Sudah nggak banyak yang tersinggungan. Ya, dulu tahun-tahun pertama capek kita nanganin orang yang tersinggung, datang dan pergi. Dan mungkin juga kita suka-suka tersinggung juga dulu, amin. Ya, nggak bisa disangkal saudara, karena itu satu proses buat kita. Tapi puji Tuhan kalau kita tersinggung, lalu kita tetap ada di sini. Berarti kita menyangkal diri, ya. Karena kebanyakan kalau sudah tersinggung, pergi dan takkan kembali lagi. Ya, itu yang terjadi saudara. Tapi memang pembelajaran bagi kita saudara. Kira-kira murid-murid Tuhan juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Ya, kalau kita melihat Petrus saudara pernah dihardik sama Tuhan.
Hardiknya gimana ya? Ya bang, ngeri ya. Nyala iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Tapi luar biasa, Petrus tetap ada di situ. Sebaliknya Yudas ditegurnya halus sebenarnya oleh Tuhan, tapi dia pergi. Nah, saudara, tadi waktu kita menyanyi, minggu lalu kita sudah merenungkan bahwa ketika seseorang lahir baru, maka rohnya diperbaharui. Ya, roh kita yang lama sudah tidak ada lagi, diganti dengan roh yang baru, yaitu rohnya Tuhan Yesus sendiri. Makanya roh kita ini kekal dan kudus. Ya. Yang belum kudus itu jiwa dan tubuh kita. Ya. Nah, itu sebabnya suatu kali ketika rapture, maka tubuh dan jiwa kita diperbaharui oleh Tuhan. Menjadi tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak mengalami sakit penyakit. Ya, itu yang akan terjadi. Nah, setiap rohnya Tuhan itu kekal dan kudus. Lalu apa yang membedakan orang-orang yang lahir baru dan ngikut Tuhan? Tadi saya dikasih gambaran, saudara, yang membedakan adalah jarak kita dengan Tuhan. Ya, jarak kita dengan Tuhan. Terus tahu kalau orang misalkan anaknya sekolah di luar negeri 10 tahun, nggak pernah pulang, waktu itu belum ada handphone. Saudara tahu nggak, kalau pulang kira-kiranya saudara pengen punya jarak seberapa jauh sama anak yang nggak pulang-pulang itu? Ya, sedekat mungkin kan, pengen dipeluk, saudara. Tapi bagaimana kalau misalkan anak itu nggak mau deket-deket jauh saja? Ya. Saudara bisa rasakan nggak kerinduannya, kerinduan saudara? Ya, saudara, nanti ketika kita semua berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang membedakan adalah jarak kita. Dan kita akan sangat rindu untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi nggak bisa disangkal, saudara, bagi orang-orang tertentu dia dekat dengan Tuhan, tapi bagi orang yang lainnya jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata pada Simon waktu menggembalakan Simon di dalam Yohanes pasal 21, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa jawab Simon Petrus? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, hari-hari ini kesempatan bagi kita untuk melangkah lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Jarak saudara kepada Tuhan Yesus harus lebih dekat lagi. Sehingga saudara bisa dengan jelas mendengarkan suaranya, dengan jelas saudara merasakan kasih-Nya, dengan jelas saudara dibangkitkan iman kita, dengan jelas kita hidup dalam ucapan syukur pada Tuhan. Dan itu yang harus kita alami hari-hari ini. Kalau gereja ini 23 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, harusnya jarak kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Kita semakin hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Kita semakin hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Makanya saudara, minggu depan juga ada amplop ucapan syukur, ya, untuk mengungkapkan bahwa kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menghendaki bahwa kita selalu mengucap syukur, betul ya? Ya, buktinya waktu ada 10 orang kusta disembuhkan, yang kembali berapa? 9 atau 1? Sembilan. Tidak apa ya?
Tidak sanggupkah mereka mengucap syukur? Saudara, Tuhan Yesus juga mempertanyakan, mana kerinduan mereka mengucap syukur? Saudara, banyak orang nggak balik kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka ketika menemukan dirinya sendiri, mereka asik dengan dirinya sendiri. Padahal bersama dengan Tuhan Yesus jauh lebih asik. Ya, buktinya saudara, harta di dunia ini nggak pernah buat kita puas, betul nggak? Buktinya orang korupsi saudara, udah puluhan miliar, sekarang tingkatannya bukan miliar lagi loh, triliun. Kalau dulu orang korupsi ratusan juta, lama-lama triliun, lama-lama miliar. Sekarang udah masuk ke taraf triliun, mengerikan. Puas nggak mereka? Nggak puas mereka. Tapi kalau orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, puas nggak mereka? Puas nggak? Halo? Nggak mantap jawabnya. Apa buktinya orang berjumpa dengan Tuhan Yesus puas? Saya melihat banyak orang ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tinggalkan semuanya. Ya, untuk mengikut Tuhan Yesus. Pekerjaannya, usahanya dia tinggalkan untuk melayani Tuhan Yesus. Saudara, saya kenal satu pengusaha, dia tahu lah, bukan kenal, tahu seorang pengusaha. Dia bersaksi waktu itu dia punya 8 perusahaan. Besar-besar perusahaannya. Tapi waktu itu dia hidup di dalam dosa. Dia punya banyak rumah mewah. Dia punya banyak karyawan. Tapi dia nggak pernah merasakan puas. Sampai dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tinggalkan tuh berapa? 8 perusahaannya. Nggak tahu dia kemanakan. Ya. Akhirnya dia tinggal punya satu rumah besar, rumah yang mewah. Tapi Tuhan Yesus bicara kepadanya, hambaku, jual rumahmu itu, berikan kepada gereja untuk melayani. Dia jual nggak? Dia jual. Perusahaannya udah selesai, tinggal rumahnya Tuhan suruh jual. Berapa minggu yang lalu, saudara, saya ketemu sama seorang hamba Tuhan. Dia diberkati luar biasa. Kalau dia mulai bercerita, Pak Pendeta, kata dia pada saya, dulu saya punya rumah kecil Pak Pendeta. Waktu saya buka pelayanan, jemaatnya cuma 5 orang Pak Pendeta. Lalu saya jual rumah saya Pak Pendeta. Rumah satu-satunya, nggak besar, kecil rumahnya, dia jual untuk sewa ruko. Saya waktu dia bilang gitu, sakit kepala juga saya. Saya belum pernah jual rumah untuk pelayanan. Dia jual, dia sewa ruko. Nah di ruko itu dia mulai berkembang menjadi besar dan dia berkati Tuhan. Dan dia punya segalanya. Saudara, ketika kita ikut Tuhan Yesus memang banyak kali Tuhan tuntut, ya, buktikan kasih-Mu kepadaku, ya, dengan melupakan, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Dan ternyata saudara, tadi pengusaha tadi yang punya 8 perusahaan, sekarang jadi hamba Tuhan yang sangat diberkati. Jadi ikut Tuhan Yesus nggak ada ruginya. Betul apa iya? Kita melakukan firman Tuhan Yesus saja, menabur itu saudara nggak ada ruginya. Kemarin saya sama Ibu Gembala diskusi sama seorang ibu yang melayani persekutuan doa. Mereka mau kebaktian Padang. Tapi pemimpinnya bilang gini, udahlah jangan mereka dibebani apa-apa, gratis aja. Saya terusik saudara.
Saya sama Ibu Gembala terusik, jangan gratis, harus ada harga yang dibayar. Ya mereka nggak punya apa-apa, siapa bilang? Ya, mereka bisa beli bakso kok. Ya kan? Bukan soal besar kecil, tetapi harus ada yang ditabur. Kalau orang nggak menabur, menuai nggak? Kalau orang nggak menabur, menuai nggak? Dia nggak menabur, tapi dia berdoa terus, menuai nggak? Dia punya ladang luas, orang miskin nih cuma punya 5 kilo gabah. Ini mau digiling semua nggak Bu Kris? Sisain. Jangan disisain ya, kalau pisahin. Kalau sisain udah kita makan, bisa dipisahin. Buat apa? Menabur. Sakit nggak? Harusnya 5 kilo kok jadi 3 kilo ini. Ya. Sakit memang menabur. Tapi saudara kalau menabur ada harapan nggak? Ya, ada harapan. Harapannya besar loh. Kalau yang ditabur itu 2 kilo, 2 kilo berapa pohon Arum? Pernah itu nggak Mbak? Kalau padi 1 kilo berapa? Berapa Bu Haria? Kira-kira. Iya, bisa 10.000 kan? Iya. Nah, saudara, hidup kita adalah hidup menghidupi firman. Kita hidup bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya. Nah, ini yang mesti dikembangkan terus, percaya. Sehingga menjadi iman. Kalau karena pikiran saudara, karena kenyamanan, karena kedagingan kita, ya hidup ini ibaratnya kalau bikin bikin roti itu bantet. Apa bola Frida bantet? Tidak mengembang, ya kan? Harusnya besar, tetap kecil. Kita rindu, kita di mata Tuhan besar, amin. Walaupun di mata dunia kita kecil. Saya bangga loh sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah bilang begini, berbahagialah kamu hai kawanan kecil. Ya, sebab Bapa telah berkenan kepadamu. Jadi bukan besar atau kecilnya saudara, perkenanan Bapaknya lah yang harus menjadi utama dalam hidup kita. Dalam pelayanan, dalam ibadah, bukan wahnya, bukan hebatnya, tetapi perkenanan Bapa lah yang kita cari. Makanya saudara kalau dibentuk ya kan, kalau dikasih tahu, jangan saudara kesal, jangan saudara tersinggung dalam hati, Tuhan tahu loh. Jadi kalau saya ngomong di sini, saya kan mengatasnamakan Tuhan Yesus, betul? Karena saya hambanya Tuhan Yesus. Jangan saudara di dalam hati merasa bahwa nggak enak nih, saya nggak nyaman nih, jangan. Karena tujuan Tuhan membuat kita mengembang di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kita ini sebagai sesuatu yang indah. Kemarin Diva melihat satu bapau besar gitu kan, enak. Tapi kalau melihat bapau bentuknya aja udah bantet gitu ya, udah nggak tertarik. Saudara, kita rindu Tuhan berkenan sama kita. Kalau saudara bangun pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, kalau Ibu Frida malah jam 2 pagi, kapan tidurnya Bu? Tidur juga ya, jam 4 tidur lagi ya. Iya. Semata-mata saudara kita mau cari perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Bukan ibadah. Kalau ibadah bisa jam 7, bisa jam 8, bisa jam 9. Kita mau cari perkenanan Tuhan. Supaya hidup kita ini menjadi berharga di mata Tuhan Yesus. Kita nggak usah iri sama
gereja-gereja besar gitu saudara, enggak. Tuhannya sama, amin. Fasilitasnya yang Tuhan berikan pada kita sama. Tuhan hadir. Justru kalau di gereja yang terbatas seperti ini jumlahnya, saudara semua punya kesempatan yang indah. Halo, ngomong-ngomong Ibu Santi di HKBP pernah jadi singer enggak? Kenapa disortir? Karena terlalu banyak orang. Saudara. Kalau di sini sortir nggak ada yang jadi. Maaf saudara ya, maaf. Kalau disortirnya sama siapa pemusik gitu kan, aduh nggak masuk. Tapi kalau disortir sama Tuhan, lihat hati. Ya, walaupun minggu lalu Ibu Santi nyanyiin sampai gitu. Tuhan nggak lihat itunya saudara, lihat hatinya. Saya lagi tunggu nih, jangan-jangan dia berhenti nih, turun nih. Ya, rupanya terusin sampai selesai. Karena apa? Karena dilihatnya hati. Amin. Jadi saudara bangga sama Tuhan Yesus yang melihat hati, bukan melihat apa yang dilihat manusia. Nah untuk itu saudara mari kita teruskan pelayanan kita ini sampai Tuhan memanggil kita, sampai Tuhan Yesus datang. Saya sih nggak tahu, saya nggak mau menghakimi. Kalau orang-orang yang dulu sudah ditunjuk Tuhan ke tempat ini, lalu dia pergi tanpa Tuhan suruh, ya. Saya nggak mau menghakimi. Ya. Nah kita bersyukur kalau Tuhan tempatkan di tempat ini sampai nanti garis finish, saudara tetap melakukan firman Tuhan. Ya. Kita juga kalau ditanya enakan di sini atau enakan di gereja yang besar, enak di sana. Untuk kenyamanan. Tapi untuk tanggung jawab, untuk kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita tetapkan ada di tempat ini. Saya didorong-dorong sama teman saya, udah Pak jangan di situ mulu, di situ jemaatnya susah berkembangnya, cari ruko, cari apa. Saya bilang Tuhan belum suruh tuh. Dan memang janjinya Tuhan suruh saya berjanji tetap ada di tempat ini. Apapun yang terjadi. Ya kita mau pegang komitmen, amin. Jadi kalau engkau ditunjuk oleh Tuhan untuk satu tanggung jawab di tempat ini, lakukan dengan setia. Ya. Nanti kita rindu mendengar Tuhan bilang begini, mari hambaku yang setia. Amin. Ya. Jadi saudara berbahagia kalau tetap pegang teguh pada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, melihatnya bukan kualitas manusia, tapi kita melihat kualitas di hadapan Tuhan Yesus. Makanya saya terlalu percaya Mazmur 127, ada yang ingat Mazmur 127? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, termasuk rumah ini yang membangun Tuhan loh. Saya terlalu percaya Tuhan sudah merencanakannya di zaman Belanda, waktu Eyang Waluyo itu umur belasan tahun 30-an. Tuhan sudah menubuatkan melalui hambanya itu bahwa nanti akan ada gereja, ada sekolah di tengah-tengahnya gereja. Ini betul di tengah enggak sih? Kira-kira Rom di tengah enggak nih Rom? Persis di tengah enggak? Ya. Pernah bawa meteran enggak kamu ke sono berapa, ke sono berapa? Sepertinya di tengah-tengah. Saudara. Jadi kalau Tuhan menubuatkan pasti terjadi enggak? Walaupun puluhan tahun berikutnya saudara, ya bayangin Eyang pada waktu itu baru umur kira cuma 15 tahun katanya. Lalu sini terjadi pada waktu dia umur 80 tahun. Berapa tahun tuh? 65 tahun. Terjadi enggak? Terjadi.
Ya. Nah itu sebabnya saudara kalau kita ikut Tuhan harus kita ikut dengan kesetiaan. Selama Tuhan panggil sampai ke garis finish, ada suka duka, ada pergumulan, ada tantangan, tetap kita berjalan di situ sampai nanti di garis finish. Saya pribadi, saya percaya Ibu Gembala, keluarga kami rindu sampai garis finish. Kita tetap pegang tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada pergumulan enggak? Banyak banget pergumulan di sini. Terutama pergumulan tentang biaya operasional. Sekarang Arum ikut pusing. Pak, uangnya udah habis, Pak. Nggak masalah, amin. Tetap bisa jalan. Ya. Itu bukan pergumulan utama. Itu satu terapi dari Tuhan untuk membangkitkan iman kita. Masih tetap nyaman nggak? Arum masih tetap nyaman nggak pegang operasional? Yakin. Dia kadang-kadang malam-malam saya suruh buka Zoom, kita hitung-hitungan. Ini nggak cocok ini. Mungkin dalam hatinya Arum, Pak jangan keseringan ya Pak. Ya. Semata-mata saudara kita mau lakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Doa saya, doa kita ini, biarlah kita semua di sini jujur. Ya. Bukan kita nggak butuh uang, saudara. Saya setiap kali mau belanja doa dulu, Tuhan aku belanja ya, ambil ya. Karena aku nggak hitung gaji, saudara. Saya mau ya seberapa kebutuhan yang minimal ya. Maka ada kemurahan Tuhan, ada yang memberi makan Elia. Semata-mata saudara, hidup itu kebutuhan-kebutuhan itu bukan yang utama, itu pelengkap. Ya. Saudara waktu Dipo beli mobil, ada aja orang di sini yang tersinggung. Mungkin dikiranya uang gereja kali Dipo. Tapi memang uang gereja, tapi gajinya dia. Ya. Kenapa mesti begitu? Emang gak suka kalau pendeta dan keluarganya diberkati? Saudara suka cita nggak kalau Pak Pendeta besok punya mobil Pajero, saudara suka cita nggak? Harusnya berpikirnya kayak itu kan bisa nebeng gitu kan. Ya. Saudara kami punya mobil dari mobil yang odong-odong. Ibu Alfrida ngalamin ya, waktu saya dulu Bu. Ya, sering mogok, ada banjir mogok, ya kan? Sampai Tuhan berkati punya R3, ya Panther, dimana saya pakai dasi, waktu belok depan Alinda itu asnya patah, ya kan? Terus orang teriak-teriak, pinggirin Pak, gimana minggirin? Siapa yang mau gotong? Kalau asnya patah tuh bannya udah ketemu sama bodinya, didorong nggak bisa. Ya puji Tuhan ketemu montir yang bisa segera perbaiki. Ya. Kok Tuhan biarin ya? Iya, supaya kita lebih dewasa, bisa tetap mengucap syukur nggak? Ya. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang spesial. Dalam keadaan apapun, kita tetap mengucap syukur, tetap memuliakan Tuhan Yesus. Hati kita dijaga dengan segala kewaspadaan. Jangan ada kesel di dalam hidup kita, walaupun kita melihat banyak hal dalam hidup ini. Ya, minggu lalu sudah diuraikan, saudara. Saya punya teman tuh kalau ada orang cerita yang negatif, selalu langsung dia potong. Udahlah. Ya baik-baik saja. Iya. Jadi kalau saudara dengar yang gak baik-baik atau diri saudara ini diganggu sama iblis untuk melihat yang gak baik-baik aja, udahlah. Selesailah. Jangan dilanjutkan, amin.
supaya kita tetap damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus, supaya kita tetap mengasihi jiwa-jiwa, terlebih supaya kita tetap berkenan di hati Tuhan Yesus Kristus. Minggu depan kita mulai masuk di tahun ke-24. Siap? Siap enggak? Ya, siap ya. Apapun yang terjadi, saya mesti sampai garis finish. Karena ini tanggung jawab, ini gereja ini bukan tanggung jawabnya Pak Gembala saja loh. Bukan Ibu Gembala aja loh. Ini bukan punyanya Pak Gembala loh. Ya. Waktu Eyang membuat surat wasiat, nggak ada nama saya loh. Namanya Gereja Hati Kudus, GB Hati Kudus, bukan atas nama Pak Darius, enggak. Artinya kalau namanya GB Hati Kudus, tanggung jawab kita semua. Saya memang tongkatnya gembala, saudara pengerja, jemaat, tapi semua punya tanggung jawab. Pasti Tuhan akan tanya, bagaimana tanggung jawabmu? Bagaimana tanggung jawab Denis waktu nyiramin kembang di depan? Ya. Setia, ya, karena kita melakukannya buat Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana waktu Ibu Haryawati ngajar sekolah minggu? Ya, saya lihat kemarin ngajar sekolah minggu, aduh semangat banget ini. Anak sampai bengong semua. Tapi itu keren saudara, kita mau mengerjakannya dengan sepenuh hati. Bagaimana Ibu Gembala jadi WL? Direkam gak nih? Ya mudah-mudahan banyak yang like nanti. Ya kan? Banyak yang follow. Iya. Saudara, segala sesuatu kita mau lakukan hanya untuk Tuhan Yesus. Bukan untuk gembala loh. Ya, pahami ya, bukan untuk gembala. Untuk Tuhan Yesus. Saya lagi nunggu TV-nya nggak jadi-jadi Nadif sampai sekarang. Saya udah berpikir, aku ada TV di rumah mau pindahin sini aja. TV yang di kamar tuh. Ya, bukan Android tapi ya daripada nggak ada. Saudara, segala sesuatu kita pengen untuk Tuhan Yesus. Walaupun nggak seberapa yang kita punya. Tapi kalau buat Tuhan Yesus, Tuhan lihat hati kita. Apapun yang kita kerjakan buat Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Amin. Ya, puji Tuhan, kesempatan yang indah buat kita, mari kita lakukan mulai tahun yang ke-24 dan seterusnya sampai Tuhan memanggil kita sampai garis finish, kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Cuman saudara jangan berjanji antar manusia ya. Ya. Jangan berjanji nanti kalau kamu tetap di sini, aku juga tetap di sini. Jangan. Sebab nanti dia pergi. Jadi salah juga kita ya. Ya. Ambil janjinya kalau Tuhan berkenan, aku tetap di sini. Amin. Iya, itu yang paling benar. Jangan karena manusia langsung pergi dia sudah. Ya, di sini juga gitu. Ketika orang dipuji-puji, pergi. Ya, makanya saya sama Ibu Gembala selalu bilang, awas jangan dipuji, pergi nanti. Sebab yang layak dipuji hanya Tuhan Yesus, bukan kita, bukan siapa-siapa, saudara. Ya, puji nama Tuhan Yesus, kesempatan yang indah bagi kita. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami diingatkan bahwa kami di sini untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ajar kami setia memikul tanggung jawab sampai garis finish nanti Tuhan memanggil kami. Biar tanggung jawab itu tetap ada di dalam diri kami. Kami bangga di sini Tuhan, karena kami punya banyak kesempatan melayani Tuhan Yesus. Kami juga percaya bahwa kami punya tempat yang lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Hari lepas hari kami melangkah lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Sudah merasakan kasih Bapa yang luar biasa, merasakan hadirat Tuhan Yesus yang dahsyat, dan merasakan kasih Tuhan Yesus yang tanpa batas. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bersyukur kepada Tuhan Yesus, saat ini kita boleh membawa persembahan. Mari kita membaca firman Tuhan dengan sukacita. Firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Mari kita membaca ayat persembahan bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dengan segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan benjana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami, karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Percaya apa yang kita tabur pasti kita akan menuai.
Ya, nanti setelah doa syafaat yang bacakan, saudara masing-masing yang ada di gereja berdoa untuk saudara masing-masing. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami punya kesempatan menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan Yesus sanggup untuk mengabulkan setiap doa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar kami menaikkan doa kami dengan sepenuh hati kami, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga maha mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrim dan ubahkan cuaca menjadi normal. Amin. Kiranya El Nino dan La Nina, yaitu gelombang panas dan dingin, segera normal kembali. Kiranya panen segera tiba. Stok dan pasokan beras di Indonesia mencukupi sampai pada akhir tahun ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah kepada bangsa Indonesia hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang kuat, bangsa yang penuh hikmat, dan bangsa yang cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa di sorga maha mulia, Bapa sumber segala berkat. Kami selalu dicukupkan kebutuhan kami, pertolongan Bapa sempurna. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan memberkati 7 ketol roti dan beberapa ikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus beserta keluarganya, kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya, ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah di masa lampau segera dapat terselesaikan dengan baik. Amin. Kiranya upaya pemerintah saat ini untuk rekonsiliasi antara korban kekerasan tahun 65 dengan pemerintah dapat penyelesaian yang dari Tuhan Yesus. Berdoa bagi Menteri Polhukam dan Menteri Kemenhukam diberikan hikmat dalam melaksanakan rekonsiliasi pelanggaran HAM berat tahun 1965. Dan kiranya para korban kekerasan dapat mengampuni para pelanggar HAM
pada peristiwa yang terjadi tahun 1965, kiranya pengampunan dari Tuhan Yesus turun kepada seluruh rakyat Indonesia. Bebaskan Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan di masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan Yesus calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi pembangunan rohani di seluruh Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Ya Bapa, kami akan berdoa pribadi lepas pribadi, mendoakan keluarga kami masing-masing, pergumulan kami, biar Tuhan juga mendengarkan, sebab kami bawa di rumah-Mu ini, di dalam gereja-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dimulai Ibu Gembala. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, kami datang kepadamu Tuhan Yesus sebelum kami menaikkan doa kami untuk keluarga kami Bapa. Kami mohon ampun untuk keluarga kami ya Bapa. Dan Kau mengampuni hamba-Mu Bapak Pendeta Darius, ampuni hamba-Mu, ampuni Divo, ampuni Messi, ampuni Ita, ampuni mantu kami Luki, ampuni cucu kami Cepa dan Ita Tuhan. Biar semua ini boleh berkenan kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mohon ya Tuhan, Kau yang melindungi kami, Engkau yang melingkupi kami, bahkan Kau yang mengendalikan hidup kami Bapa. Biar semua boleh berkenan kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan nama-Mu terus dimuliakan di keluarga kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami diangkat jadi anak-anak-Mu Tuhan, pelayan-Mu Tuhan, itu karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu yang besar buat kami sekeluarga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan Yesus keuangan kami, Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati rumah tangga kami, Engkau memberkati ya Tuhan, semua apa yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Engkau yang menyempurnakan doa kami, bahkan Engkau yang mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu bersyukur dan bersyukur, sebab Kau baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus, waktu yang sangat indah kami diberi kesempatan di dalam rumah-Mu membawa Tuhan seluruh permasalahan kami Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau jawaban dari segala persoalan kami Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kami, tapi kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang berkata, marilah kepadaku, hai kami yang kami datang kepada Tuhan yang berbeban berat, karena hanya Tuhan yang berikan kelegaan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kuduskan hamba-Mu Tuhan, ampuni suami aku Pak Basir, ampuni anakku, oh Tuhan, Luki, Sertian bersama istri mereka, kuduskan kami supaya doa kami tidak terhalang. Aku datang mewakili keluarga aku Tuhan, untuk tetap membela di hadapan-Mu Tuhan. Jangan izinkan ada satu keluarga kami binasa, tapi kami percaya firman. Kalau kami membela ada firman, satu orang bertobat, seluruh isi rumah diselamatkan. Kami pegang firman itu, hidup di dalam kami Tuhan. Bahwa apa yang kami doakan dengan penuh kepercayaan, Tuhan menjawab ya Bapa. Dan Tuhan yang memperdulikan kami Tuhan. Banyak kekhawatiran, banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah janji bahwa Tuhan tidak ada masalah persoalan, tapi janji Tuhan bersama kami. Janji Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami percaya apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu untuk suami aku Pak Basri. Pas Tuhan, aku percaya ada saatnya Tuhan, dia akan bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Aku percaya juga istrinya Luki Tuhan akan mengaku dan percaya apa yang kuminta dulu jodoh untuk anak aku Tuhan. Pasti Engkau tidak akan memberikan aku batu, tetapi Engkau berikan aku ya Tuhan, ikan ya Tuhan, yaitu generasi pelanjut aku Tuhan tidak hilang di hadapan-Mu. Dan aku percaya dan tetap menantikan saat Tuhan, saat yang terindah. Begitu juga Tuhan dengan Tian, aku bersyukur bersama istrinya, tapi aku percaya Engkau sudah memberkati dalam pernikahan yang kudus. Engkau juga ya Tuhan akan memberkati kandungan Yesi, karena firman berkata bahwa oh Tuhan, anak lelaki adalah seperti panah ya Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Oh seperti panah saat ditancapkan Tuhan, akan itu sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Maka siapapun mungkin Tuhan hal-hal banyak ya Tuhan yang menghambat saat ini istrinya Sartian, dari orang-orang yang tidak senang akan dia, apapun yang dia sumpah serapah, oh Tuhan, dari mereka teman Sartian, aku minta ampun dan cabut perkataan itu. Bahwa semua yang tidak ditanam Tuhan dalam tubuh anak cucuku, aku cabut semua. Tapi yang terjadi adalah dari Tuhan, dan aku tetap menantikan Tuhan. Oh Tuhan, Sartian Tuhan akan mendapat ya Tuhan keturunan ya Bapa, dan aku percaya Tuhan yang akan melakukannya, dan Tuhan yang akan mengingat mereka saat mereka ya Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa, kuatkan teguhkan iman kami untuk tetap kuat walaupun kami ya Tuhan berlanjut umur, tetapi tetap setia sampai garis akhir Tuhan. Kami tetap menantikan Tuhan, oh Tuhan Yesus tetap melakukan apa yang Kau mau ya Tuhan, dan kami sampai Tuhan Engkau panggil kami. Tidak ada yang memisahkan kami dengan keluarga kami, bahwa apa yang kami doakan selama ini pasti Tuhan menjawab. Apapun yang kami butuhkan, berkati kesehatan kami Tuhan, keuangan kami, hubungan kami, suami bersama anak cucu, dan kami percaya Tuhan, oh damai sejahtera Tuhan, oh sukacita yang Kau berikan kepada kami, itu yang akan tetap memerintah kami. Kuatkan teguhkan kami, doa kami yang jauh sempurna, tapi Tuhan yang akan menyempurnakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, kami ucap syukur ya Bapa, bahwa pada siang hari ini kami boleh ada di rumah-Mu ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba mau berdoa buat hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur kalau Engkau sudah memberi kekuatan kepada hamba untuk terus hamba boleh mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini juga ada sakit penyakit di dalam diri hamba ya Bapa, tapi hamba yakin dan percaya bahwa sakit penyakit itu tidak akan membawa kematian bagi hamba, melainkan akan membawa pertobatan di dalam diri hamba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup hamba ini saat ini Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat hamba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu juga Tuhan buat keluarga hamba Tuhan Yesus, buat suami hamba yang jauh daripada hamba, buat Adit juga buat anak-anaknya Tuhan, buat Wisnu Tuhan, hamba mohon kepadamu, tak jemu-jemu hamba memohon kepadamu Bapa, kiranya Engkau menjamah mereka ya Bapa, sehingga mereka buka hati dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, buat juga Tuhan Yesus, hamba mau berdoa buat Septo, Budi dan Panca ya Tuhan, yang sudah mengenal Engkau Tuhan, tetapi saat ini mereka sedang tidak mau datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Hamba tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka Tuhan, tetapi Engkau tahu ya Bapa. Kiranya Engkau menjamah mereka ya Bapa, sehingga mereka mau datang kembali beribadah kepadamu Tuhan. Karena hamba rindu Tuhan Yesus, seluruh keluarga kami beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Engkau juga memulihkan keadaan kami ya Bapa, seperti Engkau memulihkan batang air di Negev ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati keuangan kami ya Bapa, memberkati pekerjaan anak-anak hamba, sehingga pekerjaan mereka juga boleh menjadi berkat bagi kami ya Tuhan Yesus, bahkan boleh menjadi berkat bagi gerejamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, biarlah Engkau terus memberi kekuatan kepada hamba untuk terus menjadi tiang doa, membela keluarga kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu terus memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan, mengikut Engkau sampai akhir hayat hamba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, kalau kami sudah diizinkan beribadah, berdoa puasa untuk berdoa untuk bangsa dan juga untuk gereja. Bahkan kami mohon izin berdoa untuk masing-masing pribadi kami dan keluarga kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dengan tembok berapi, dengan tudung Tuhan, sehingga yang jahat tidak dapat menjamah kami. Kami percaya proteksi Tuhan Yesus sempurna atas kami. Kuasa darah Tuhan Yesus yang menguduskan kami. Kuasa darah Tuhan Yesus yang menghancurkan segala kutuk. Kuasa darah Tuhan Yesus yang menghancurkan sakit penyakit. Kuasa darah Tuhan Yesus yang membebaskan kami, melepaskan kami, yang memberikan kami jalan keluar, yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa, kami hanya bersyukur untuk kebaikan, untuk kasih setia Bapa, penyertaan Bapa sempurna atas keluarga kami Hadip Traganta. Kami bersyukur buat kehidupan yang Bapa berikan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan Yesus berikan. Kami bersyukur buat makanan yang Bapa sediakan. Kami bersyukur ya Bapa buat perlindungan. Kami bersyukur ya Bapa buat berkat-berkat yang Bapa sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, biar kami senantiasa bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus, karena kami percaya
Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Dan Tuhan Yesus yang selalu berotoritas, yang memimpin seluruh kehidupan kami. Kami rindu ya Bapa, keluarga di Praganta semuanya masuk di dalam kehendak Bapa yang sempurna. Kiranya berkat perkenanan Bapa ada pada kami semua. Kami rindu pada saat nanti kami pulang, kami tidak ditolak oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengulurkan tangan Tuhan Yesus kepada Hadi Praganta, kepada Haryawati, kepada Tasya dan juga Joshua, supaya kami masuk di dalam kebahagiaan yang kekal bersama Bapa di surga. Terima kasih, hamba-Mu juga berdoa, rindu ya Bapak Gembala, Ibu Gembala Divo dan keluarganya, berdoa juga untuk Ibu Afida dan keluarganya, berdoa juga buat Ibu Kris dan keluarganya, Ibu Santi dan keluarganya, berdoa juga buat Denis dan keluarganya, Arum dan keluarganya, dan juga Okristina dan juga Ibu Yohana dan keluarganya. Biar kami semua tidak ditolak, tetapi perkenanan Bapa, berkat perkenanan itu boleh ada pada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang baik, terima kasih. Saat ini hamba boleh mencurahkan isi hati hamba di rumah-Mu yang kudus ini. Hamba memohon ampun untuk diri hamba dan untuk keluarga hamba. Kasihani kami Bapa, biarlah kiranya doa-doa pengharapan yang kami sampaikan kepada Bapa boleh sampai kepada tahta-Mu di surga. Bapa, hamba memohon belas kasihan Bapa bagi anak-anak kami, biarlah boleh kiranya semakin Tuhan berkenan di hadapan-Mu di dalam kehidupan, boleh memuliakan Kau Bapa. Kasihanilah keluarga hamba, kasihanilah anak-anak kami, kasihanilah Etsa Bapa, biar Etsa semakin mengasihi Engkau di dalam kehidupannya, untuk sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Hamba mohon biarlah Tuhan yang berkati Etsa di dalam kesehatannya, dan memberkati semua pekerjaan yang dilakukan yang saat ini berada di Bandung. Tuhan berkati dan pelihara dia, dan tolong dia di dalam segala melakukan pekerjaannya dan lingkungan yang dihadapi. Mohon Tuhan berkati besok juga dalam perjalanan balik. Bapa, mohon perlindungan-Mu sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Hamba juga memohon belas kasihan Tuhan Yesus bagi Etsa. Bila kiranya Tuhan, oleh kemurahan-Mu, oleh kebaikan-Mu, Etsa boleh mendapatkan teman hidup yang berasal dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu, untuk kasih dan kemurahan Tuhan Yesus bagi Etsa. Hamba juga berdoa untuk keluarga anak kami Jessica dan Alan. Dan Tuhan memberkati keluarga mereka, biar mereka akan saling mengasihi Tuhan. Dia keluarga yang takut kepada Engkau ya Bapa. Itu juga kami bersyukur dan berterima kasih untuk Alan, mantu kami. Tuhan boleh izinkan untuk dia boleh naik golongan, dan perkenanan Tuhan dimanapun dia akan ditempati Bapa, kami serahkan padamu, biar dalam pertolongan dan perlindungan Bapa di dalam kehidupannya, di dalam segala pekerjaan yang dihadapinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Jessica bila menjadi istri yang takut akan-Mu, jadi tiang doa di keluarganya. Dia mengurus saraf cucu kami dengan pimpinan dan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh Bapak cucu kami juga Tuhan berkati dalam tumbuh kembangnya,
biar Sarah sehat. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus atas kebaikanmu. Juga Martin di Lamongan, mohon Tuhan berkati. Tuhan pelihara dan pimpin dalam rencananya juga hari Rabu sore untuk kembali Bapak ke Jakarta. Mohon Tuhan lindungi di dalam perjalanan. Mohon sampaikanlah Bapak sehingga kami boleh berkumpul dengan sukacita dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan pertolongan Tuhan buat keluarga hamba. Begitu juga hamba dengan suami hamba. Mohon Tuhanlah yang pimpin kami, berkati kami. Mohon Tuhanlah sehatkan tubuh kami karena kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih kemurahan Tuhan, pertolongan pemeliharaan Tuhan bagi keluarga hamba. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba mohonkan doa ini dan hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas yang hari ini kami membawa setiap pergumulan kami di rumah-Mu Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa, kami mohon ampun atas dosa kesalahan kami untuk keluarga besar kami. Biar Tuhan yang mengampuni setiap kesalahan kami ya Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa, kami memohon buat Ibu Sumarsi, Tuhan yang menjamah kedua matanya, Tuhan yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan yang menemani masa tua Ibu Sumarsi. Kami percaya Tuhan, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, Ibu Sumarsi dapat melihat lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menemani Tuhan Yesus, biarkanlah selalu Ibu Sumarsi mengalami damai sejahtera, sukacita bersama Tuhan Yesus di masa tua mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kerinduan Ibu Sumarsi kami percaya juga Engkau yang akan menggenapinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Kami percaya Engkau yang memberkati apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga di Kerawang, Mbak Santi Cika. Kami percaya Tuhan yang memberkati juga usaha Mbak Santi. Tuhan Yesus juga yang memberkati kuliahnya Cika. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan keluarga mereka Bapa. Engkau yang menemani, bahkan Engkau juga akan memberikan masa depan yang terbaik buat Cika Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Mas Joko, Mbak Diana, Liona. Kami membawa keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati keluarga ini, berkati juga Mas Joko dalam pelayanannya di pemadam. Kami percaya juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga kami, berikan damai sejahtera, sukacita, biar kami tetap sehati mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kami mohon ampun Tuhan kalau kami Tuhan melanjutkan doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kiranya Engkau memberkati orang rumah Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk Bang Ronald Tuhan Yesus yang saat ini sedang bekerja Tuhan, kiranya Engkau memberkati pekerjaannya Bang Ronald Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya dengan kasih dan kasih sayang-Mu Tuhan Yesus. Berikan tanggung jawabnya Tuhan, memenuhi Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk Gloria Tuhan Engkau memberkati dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam seluruh aspek kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau memberkatinya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk adik kami Tuhan, keponakan kami Tuhan, Nikita Briana Grace Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya Tuhan Yesus dalam masa kecilnya Tuhan, Engkau memberkatinya dengan kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan begitu juga hamba-Mu Tuhan, Dennis Tuhan, Tuhan Yesus saya merindukan seorang pasangan hidup Tuhan, Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkatinya, Engkau memberikannya Tuhan, pasti Engkau memberikannya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati aku Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, Kau memberkati kesehatanku Tuhan, dan dari penyakit kami Tuhan, darah tinggi Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kasih setiamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bu Yohana, berdoa buat keluargamu, buat Oktris dan Dina juga. Mari kita ucapkan Mazmur 91 bersama-sama dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Sebut doa Yabes, kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan Bapa menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Mari kita berdiri, tadakan tangan kita dan arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Bapalah sumber segala berkat, kasih karunia dan keselamatan. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Bersyukur Bapa buat ibadah pada siang hari ini.
Kiranya berkenan di hati Bapa selalu memuliakan Tuhan Yesus. Ucap syukur juga buat doa puasa yang boleh kami jalani. Ucap syukur buat makanan yang akan kami terima. Berkati Ibu Alfrida yang menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.